Kalau kita ngebahas tentang balapan 24 jam, biasanya yang muncul di pikiran banyak orang adalah 24 Hours of Le Mans. Gimana enggak? Ini adalah balapan ketahanan paling tua dan paling populer di dunia. Hal itu membuat 24 Hours of Le Mans menjadi bagian dari The Triple Crown of Motorsport. Gelar itu melambangkan 3 balapan mobil paling populer di dunia, bersamaan dengan Indy 500 dan Monaco Grand Prix. Tapi ada balapan ketahanan lain yang bisa dibilang sama atau bahkan lebih menantang daripada Le Mans. Namanya adalah Nürburgring 24 Hours. Sebelum gue mulai membahas tentang sejarah dari kejuaraannya, gue pengen jelasin terlebih dahulu tentang sirkuit legendaris ini. Nürburgring adalah sebuah fasilitas balapan di kota Nürburg, Jerman. Sirkuit ini mulai dibangun pada tahun 1925 dengan tujuan untuk mengatasi pengangguran di daerah tersebut. Karena sirkuit ini sangat besar, sebanyak 25.000 orang dipekerjakan untuk membangunnya. Akhirnya setelah 2 tahun pembangunan dan 14,1 juta Reichsmarks atau sekitar 40 juta dolar dalam uang sekarang, Nürburgring telah selesai dibuat. Pada zaman itu, Nürburgring terdiri dari 2 sirkuit utama. Ada Nordschleife atau North Loop dan Südschleife atau South Loop. Untuk kalian yang udah kenal dengan Nürburgring, lu pasti tahu bahwa yang paling dicari dan populer dari kedua sirkuit itu adalah yang Nordschleife. Kenapa? Karena ini merupakan sirkuit terpanjang di dunia dengan total 21 km. Selain itu, Nordschleife juga dipenuhi dengan banyak tikungan buta, tanjakan, turunan, dan jalur yang sempit. Bahkan, nggak aneh untuk melihat mobil tiba-tiba terbang, terutama di bagian Flugplatz, di mana jalurnya menanjak yang kemudian menurun dan diikuti oleh sebuah tikungan. Terdapat perbedaan sebesar 300 meter antara titik terendah dengan titik tertinggi di Nordschleife. Semua hal itu membuat sirkuit ini dikenal sebagai salah satu atau mungkin sirkuit paling menantang di dunia. Sedangkan untuk yang Südschleife atau South Loop, walaupun gak sebesar Nordschleife, sirkuit ini tetap menawarkan sebuah tantangan yang seru dengan total panjang 7,7 km. Tapi di tahun 1984, sirkuit ini dibongkar dan diganti dengan sirkuit baru bernama GP Strecke atau Grand Prix Course dengan panjang 5,1 km. Mungkin lu jadi bertanya, kenapa Südschleife diganti dengan GP Strecke? Alasannya adalah supaya Nürburgring bisa kembali menyelenggarakan balapan F1. Semakin cepatnya mobil F1, ditambah dengan kecelakaan yang dialami oleh Niki Lauda pada tahun 1976, memaksa para penyelenggara untuk melakukan berbagai perubahan ke Nürburgring. Langkah yang mereka ambil adalah dengan membuat sirkuit baru untuk mengganti Südschleife dan untuk tidak lagi menggunakan Nordschleife untuk balapan F1. Seiring berjalannya waktu, Nürburgring, terutama yang Nordschleife, telah mengalami berbagai perubahan untuk membuatnya lebih aman. Walaupun begitu, Nürburgring Nordschleife tetap menjadi sirkuit yang menantang bagi siapapun yang berani untuk mengelilinginya, di mana satu kesalahan atau kelalaian bisa mengakibatkan lu untuk kehilangan kendali. Oke, tadi gue udah cukup banyak membahas tentang sirkuit ini. Sekarang sudah waktunya kita melihat asal-usul dari kejuaraan Nürburgring 24 Hours. Untuk melihat sejarahnya, kita harus mundur ke tahun 1970. Pada masa itu, Nürburgring menjadi salah satu sirkuit dalam kalender World Sports Car Championship dan F1. Seperti yang kita tahu, WSC dan F1 adalah 2 ajang balapan papan atas dan lu butuh banyak duit untuk bisa bersaing. Untuk memberi kesempatan kepada tim kecil dan pembalap pemula untuk bersaing di sini, ADAC atau Allgemeiner Deutscher Automobil Club memutuskan untuk mengadakan Nürburgring 24 Hours. Ini sebagai tambahan aja. Tapi siapa itu ADAC? Mereka adalah klub otomotif terbesar di Jerman dan di benua Eropa, dengan total 21 juta anggota di tahun 2025 dan sudah berdiri sejak tahun 1903. Nah, itu profil singkat dari ADAC. Sekarang waktunya kita balik lagi ke Nürburgring. Seperti yang tadi gue bilang, Nürburgring 24 Hours ditujukan untuk pembalap pemula atau tim kecil untuk bersaing di sini. Itu kenapa? Banyak sekali yang ingin menjadi peserta. Pada tahun pertamanya aja, terdapat 99 mobil yang ikut balapan. Bukan hanya jumlah pembalap dan mobilnya yang banyak, tapi juga penontonnya. Ditambah lagi dengan suasananya yang serasa sebuah festival. Maka bisa dikatakan bahwa ajang ini langsung sukses pada tahun pertama. Karena ini adalah balapan ketahanan, otomatis terdapat lebih dari 1 pengemudi untuk 1 mobil. Dan 2 orang yang berhasil memenangkan Nürburgring pada tahun pertamanya adalah Hans-Joachim Stock dan Clemens Schickentanz. Mereka berhasil sampai finish setelah 123 lap dengan mobil BMW 2002 Ti. Terbukti bahwa Nürburgring 24 adalah ajang balapan yang sangat populer di kalangan masyarakat. Walaupun begitu, ajang balapan ini sempat harus diberhentikan pada tahun 1974 sampai 1975 karena terjadinya krisis minyak. Tapi balapan ini kembali lagi diselenggarakan pada tahun 1976.
Dan selain tahun 1983, di mana sirkuitnya direnovasi, Nürburgring 24 Hours masih terus diadakan sampai sekarang. Bahkan pandemi COVID di 2020 gak bisa menghentikannya, tapi memang balapannya ditunda dari bulan Mei ke September. Tahun 2024 menjadi tahun yang cukup menonjol dari sejarah kejuaraan ini, karena ini merupakan balapan terpendek dalam sejarahnya. Balapan yang seharusnya berlangsung selama 24 jam, terpaksa harus diberhentikan setelah berjalan selama 7 jam dan 22 menit. Hal ini disebabkan karena sirkuitnya diselimuti oleh kabut yang tebal. Jelas ini berbahaya banget untuk balapan. Mungkin kalau kabutnya cuma sebentar, balapannya bisa lanjut. Tapi kabutnya bertahan di situ selama berjam-jam. Akhirnya, para penyelenggara memutuskan untuk menganggap balapannya udah selesai, dan juara satu diberikan kepada tim Schaerer Sport PHX dengan mobil Audi R8 LMS GT3 Evo 2. Mobil ini dikemudikan oleh Frank Stipler, Christopher Mies, Ricardo Feller, dan Dennis Marshall. Pada tahun 2024 aja, terdapat 127 mobil yang bersaing di Nürburgring 24 Hours. Bisa kebayang seberapa ramainya. Dengan banyaknya mobil yang saling susul-menyusul, mungkin lo jadi bertanya, bagaimana caranya lebih dari 100 mobil bisa balapan di satu sirkuit? Bukannya bakal berantakan? Untuk menjawab itu, kita perlu mengingat bahwa Nürburgring adalah sirkuit dengan panjang 21 km. Jadi walaupun 127 mobil adalah jumlah yang banyak, sebenarnya masih ada banyak ruang di sirkuit ini untuk mengakomodasi mereka semua. Kemudian, seperti banyak ajang kejuaraan lain, Nürburgring 24 Hours adalah balapan yang menggunakan berbagai macam kelas. Sedangkan untuk jumlah maksimal mobilnya, para penyelenggara membatasinya pada 150 mobil. Nah, tadi gue udah menyinggung sekilas tentang digunakannya berbagai macam kelas pada ajang balapan ini. Sekarang waktunya kita melihat berbagai kelas mobil balap yang digunakan. Pada Nürburgring 24 Hours, terdapat 5 kelas yang kemudian dibagi lagi menjadi kelas yang lebih kecil. Itu mungkin kedengarannya rumit, tapi gue bakal coba jelasin sesederhana mungkin. Kelas pertama, 24 Hour Specials. Ini merupakan kelas dengan jumlah mobil paling banyak. Kenapa disebut sebagai 24 Hour Specials? Karena saat kelas ini pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1990-an, hampir semua jenis mobil dan modifikasi diperbolehkan. Anything goes. Sehingga banyak tim yang datang ke sini dengan mobil yang dibuat khusus untuk Nürburgring. Makanya kelas ini disebut sebagai 24 Hour Specials. Karena banyak dari mobil yang mereka gunakan gak bisa dipakai pada ajang balapan lain. Dari kelas ini, dibagi menjadi beberapa subclass berdasarkan ukuran mesin dan apakah itu menggunakan turbo atau enggak. Pembagiannya adalah SP3 untuk ukuran mesin dari 1601cc sampai 2000cc, SP3T yang sama dengan SP3 tapi menggunakan turbo, SP4 untuk menggunakan mesin 2001cc sampai 2500cc, SP4T yang sama juga dengan SP4 tapi menggunakan turbo, kemudian SP5 untuk ukuran mesin 2500cc sampai 3000cc, SP6 untuk ukuran mesin 3001 sampai 3500cc, SP7 untuk ukuran mesin 3501 sampai 4000cc, SP8 untuk ukuran mesin yang lebih dari 4000cc, SP8T yang sama seperti SP8 tapi menggunakan turbo, SP9 untuk mobil balap GT3, SP10 untuk mobil balap GT4, SP11 untuk mobil balap SRO GT2, dan SPX untuk mobil spesial. Tapi gue sendiri kurang tahu ya apa yang membuat sebuah mobil bisa masuk kategori ini. Jadi kalau ada yang tahu, kasih tahu di kolom komen ya. Kelas kedua, VLN Production Cars. Kelas ini terdiri dari mobil balap yang cukup mirip dengan versi jalanannya. Dalam artian, tidak banyak yang harus diubah untuk membuat sebuah mobil biasa menjadi mobil balap. Tapi juga terdapat banyak sekali batasan untuk apa yang bisa dimodifikasi. Mesinnya aja harus yang stock. Ini membuat kelas VLN Production Cars menjadi populer. Karena kelas ini menawarkan kesempatan bagi siapapun yang pengen ikut Nürburgring 24 Hours dengan biaya yang relatif murah. Sama seperti 24 Hour Specials, kelas ini dibagi ke beberapa subclass, yaitu V4 untuk ukuran mesin sampai 2500cc, V5 untuk ukuran mesin dari 2501cc sampai 3000cc, V6 untuk ukuran mesin dari 3001cc sampai 3500cc, kemudian VT2 untuk ukuran mesin sampai 2000cc dengan turbo, VT3 untuk ukuran mesin sampai 3000cc dengan turbo, kemudian VT2 front, nah ini sama dengan VT2 tapi khusus mobil front wheel drive, dan VT2 Heka. Ini sama dengan VT2, tapi khusus mobil rear wheel drive. Kelas ketiga, Cup Cars. Kelas ini terdiri dari 3 subclass mobil yang digunakan pada One Make Series, atau ajang balapan di mana semuanya menggunakan mobil yang sama. Subclass itu adalah Porsche Cayman GT4 Trophy, Porsche 911 GT3 Cup, dan BMW M240i. Kelas keempat, TCR. Ini merupakan kelas bagi mobil TCR atau Touring Car Racing.
Apa itu mobil TCR? Mereka adalah mobil balap yang didasarkan pada mobil produksi dengan 4 atau 5 pintu. Kemudian menggunakan mesin 1.75 liter sampai 2 liter dengan turbocharger dan berpenggerak roda depan. Mobil ini selain digunakan di Nürburgring 24 Hours, juga digunakan pada ajang balapan lain yang menggunakan aturan TCR, seperti FIA TCR World Tour. Contoh dari mobil yang digunakan adalah Hyundai Elantra TCR. Kelas kelima AT. Ini merupakan kategori terakhir dan yang paling unik, karena mobil yang balapan di kelas ini menggunakan bahan bakar alternatif, seperti electrofuel dan biofuel. Contoh dari mobil yang bersaing di kelas ini adalah Toyota Supra GT4 Evo yang digunakan oleh tim Griezmann. Mobil ini menggunakan 100% bensin sintetis dan berhasil menunjukkan bahwa performanya tetap optimal. Gimana? Udah ngerti atau masih bingung? Tenang, kalau masih nggak ngerti tinggal nonton ulang videonya. Tadi kita udah ngebahas sejarahnya, serta berbagai mobil yang digunakan. Sekarang sudah waktunya untuk melihat berbagai pembalap populer yang pernah balapan di sini. Walaupun Nürburgring 24 ditujukan untuk pembalap amatir, daya tariknya sebagai ajang balapan ketahanan di Green Hell membuat banyak pembalap papan atas tertarik untuk ikut bersaing. Contohnya adalah Niki Lauda, si pembalap F1 legendaris yang berhasil menang di sini pada tahun 1973. Atau buat kalian yang penggemar DTM, ada juga Bernd Schneider yang pernah meraih kemenangan di tahun 2013 dan 2016. Tapi nggak ada orang yang lebih populer dan menjadi sebuah ikon dari Nürburgring selain Sabine Schmitz. Dia menjadi wanita pertama yang memenangkan Nürburgring 24 di tahun 1996 dan berhasil meraihnya lagi di tahun 1997. Selain itu, Sabine dikenal sebagai the fastest taxi driver in the world. Dia mendapatkan sebutan itu karena dia sering mengantar orang-orang untuk mengelilingi Nürburgring dengan mobil BMW M5. Tapi karena saking cepatnya Sabine membawa mobil, para penumpangnya sering merasa mual. Ia diperkirakan sudah mengelilingi sirkuit ini sebanyak 33.000 kali. Makanya ia juga dikenal sebagai the Queen of the Ring. Nggak ada pembalap lain yang lebih dikenal dari sirkuit ini selain Sabine. Bahkan, setelah Sabine meninggal pada 16 Maret 2021, Direktur Pelaksana dari Nürburgring bernama Mirko Markford memutuskan untuk menghormati kepergian dari bintang sirkuit ini dengan mengubah nama dari belokan pertama Nordschleife menjadi Sabine Schmitz Curve. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Nürburgring 24 Hours adalah balapan yang menawarkan tantangan yang melebihi balapan ketahanan lainnya. Selain juga harus balapan selama 24 jam, lu harus melakukannya di sirkuit paling repot di dunia. Jadi gimana pendapat kalian tentang Nürburgring 24 Hours? Apakah kalian udah pernah nonton atau baru mulai tertarik setelah nonton video ini? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Makasih banyak guys!